Pertama, rasa solar, whatever lah. Ya, terima kasih buat negara yang selalu bohong kepada rakyat. Terima kasih buat rakyat yang tidak pernah diedukasi. Gilanya lagi, BPSK yang ada sekarang ini, yang bertugas di situ, itu kan tahunannya 5 tahunan. Kau tahu gajinya berapa, bos? Jauh di bawah UMR. Oh iya? Jauh di bawah UMR. Mana peduli negara? Nggak peduli negara. Jadi bang, pemerintah ini apa dong auditnya? Tanahnya berarti nggak jelas. Kenapa kamu KPR-in? Saya panggil 3 banknya datang. Saya bilang ke mereka, tugas kita ada 2. Di samping kita cari untung, tugas kita yang pertama adalah melindungi rakyat Indonesia. Karena kita bank pelat merah. Kenapa kalian nggak cek status tanah? Tahu nggak jawabnya apa? Karena ada akta notaris mengatakan sedang dalam pengurusan. Sontoloyo kamu, saya bilang. Kalau kau nggak kawanku, kau lawanku. Kalau dihukum kan begitu. Kita bersidang kan pemenang cuma 1. Berarti kalau kau nggak lawanku, kau lawanku. Kalau kau nggak lindungin aku, berarti kau bukan temanku, kau musuhku. Dan yang lebih ironis lagi, urusan BBM, masyarakat sudah percaya sekali sama Pertamina. Ya toh? Harusnya kepercayaan masyarakat ini tidak dinodain dengan kejadian yang kemarin. Iya toh? Pertanyaannya sekarang adalah di mana negara di sini? Oke, jumpa lagi di Deep Talk Indonesia. Hari ini saya kedatangan tamu yang sangat luar biasa. Ini senior sekaligus mentor mungkin ya barangkali bagi semua orang, terutama para aktivis ya. Dr. Roland Sitinjak SHMH, ahli perlindungan konsumen. Sehat bang? Sehat. Makasih banyak bang atas waktunya bang. Ya. Ini kalau bang Roland sudah muncul, tadanya ada yang genting. Iya, warga kita tuh kadang ini bang, masyarakat kita tuh kadang nggak diperhatikan. Dan banyak juga orang-orang yang mungkin mau minta pembelaan, minta perlindungan juga nggak tahu kemana. Terutama hari ini belakangan misalkan yang lagi rame kaitan dengan Pertamina nih bang. Betul. 193,7 triliun korupsi yang ada di Pertamina Patra Niaga. Ya. Gimana abang melihat itu bang? Jadi berdasarkan perkembangan yang ada sekarang, seperti yang Adinda katakan tadi, ada urusan itu sekarang di Kejaksaan. Iya. Ya, dan tangani teman-teman dari Kejaksaan Agung. Kalau kami melihatnya dari perspektif hukum perlindungan konsumen, dan di situ saya agak kecewa. Kenapa jaksa nggak melapiskan pasal juga dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen? Artinya di dalam Undang-Undang 8 tahun 99, salah satu hak konsumen itu adalah untuk mendapatkan barang yang jelas, Ya. yang nggak ditipu-tipu. Yang kalau katanya isinya 10 kilo ya 10 kilo. Ya. Kalau katanya Pertamax ya Pertamax. Kalau katanya Pertalite ya Pertalite. Jangan Pertamax rasa Pertalite. Kan kira-kira begitu ya. Ya. Jadi sebenarnya yang saya sedihkan ya adalah hampir 10 tahun saya mengamatin konsumen, saya terlibat di hukum perlindungan konsumen, bahkan disertasi doktor saya pun perlindungan konsumen. Yang saya hanya melihat satu hal aja. Negara tidak hadir melindungi konsumen. Negara tidak hadir. Negara tidak hadir. Banyak mau contoh besar, contoh kecil, 1001 contoh bisa saya buktikan. Negara tidak hadir. Ini yang saya teriak-teriak hampir setiap hari di manapun saya berada. Harusnya Undang-Undang 8 tahun 99, negara menjamin hak konsumen terpenuhi. Ini tidak ada. Negara tidak hadir. Dan itu tidak pernah dipakai undang-undang itu bang? Tidak, jarang dipakai. Saya nggak ngerti, mereka nggak ngerti atau saya nggak tahu. Dan termasuk masalah Pertalite. Loh, konsumen itu kan masyarakat mas. Iya. Iya kan? Bayangkan tuh. Pembeli-pembeli motor yang tadinya dia harus pakai Pertamax dikasih Pertalite, jangan-jangan motornya pun dia nyicil dari 2/3 gajinya. Maksudnya negara sometimes di mana nih negara gitu loh. Bagaimana cara negara melindungi rakyatnya? Dan yang lebih ironis lagi, urusan BBM masyarakat sudah percaya sekali sama Pertamina. Iya toh? Harusnya kepercayaan masyarakat ini tidak dinodain dengan kejadian yang kemarin. Iya toh? Pertanyaannya sekarang adalah di mana negara di sini? Bayangkan, dan saya yakin ini bukan baru kali ini terjadi. Ini sudah pasti cerita lama nih. Ini kan sekarang seperti gunung di tengah laut aja nih. Udah meledak aja sekarang baru meledaknya. Dan ini sudah lama pastinya. Dan itu sudah bukan isu lama kan? Masalah Pertalite sama Pertamax ini bahan oplosan dan lain-lain. Sebenarnya dari perspektif hukum perlindungan konsumen, menurut kami adalah negara tidak hadir.
Abang kemarin juga berbicara bahwa ya kalau masyarakat akhirnya harus membuktikan menggunakan struk atau apapun caranya kan agak susah itu, Agak Bang. susah, betul. 190 sekian triliun, siapa orang yang pernah mengisi Pertamax sebagainya agak susah itu, Bang. Betul. Gimana caranya untuk akhirnya negara itu minimal hadir untuk masyarakat? Oke. Jadi begini, ada sebuah peristiwa ketika kami masih menjadi Komisioner Badan Perlindungan Konsumen Nasional Republik Indonesia, ketika Jakarta tiba-tiba mati lampu. Iya. Itu viral. Ya, kalau saya nggak salah sebelum Covid itu 18 18 ya, kira-kira gitu. Udah, akhirnya banyak masyarakat dirugikan. Udah saya panggil PLN. Saya bilang sama PLN cuma satu. Saya tahu lampu ini mati kamu nggak inginkan, nggak ada yang ingin, tapi undang-undang menjamin konsumen, khususnya pengguna listrik, kamu harus ganti rugi. Bagaimana cara membuktikannya Bang Rolas? Itu mah gampang saya bilang. Hitung aja secara makro, tidak ada yang nggak bisa dihitung. Yang kedua, kompensasinya kurangin harga listrik. Mungkin kalau dikasih uang tunai akan susah lah, panjang kali lebar urusannya. Iya, iya. Main gamblang aja kurangnya harga listrik. Ya, demikian juga waktu saya bicara sama teman-teman dari Pertamina, udahlah bro, udah terjadi begini, kamu bikin kebijakan lah. Kamu kan perusahaan, toh juga ini untuk people, untuk rakyat gitu loh. Kurangin aja harga Pertalite BBM. Mungkin yang disubsidi negara berapa, harga dunia berapa lagi selisihnya dari keuntungan kalian itu kalian harus bayar. Harus bayar 193 triliun itu. Walaupun terakhir katanya mau hampir tembus 1.000 triliun segala macam. Kalau bagi saya adalah berapapun itu kerugian rakyat, kerugian masyarakat, kerugian konsumen, Pertamina harus bayar itu. Dianggapnya itu hal biasa soal Bang di negara kita, Bang. Itulah memang rakyat kita ini ya. Maksudnya gara-gara sudah biasa melakukan kesalahan, jadi sebuah kesalahan yang terus-menerus dipertontonkan itu jadi sebuah kebiasaan, jadi bukan sebuah kesalahan lagi ya. Nah, terkait tentang Pertamina ini, ya kan, apa sih sebenarnya susahnya untuk mensortir kapan dia jadi Pertalite, kapan dia jadi Pertamax? Sekarang kan lagi heboh nih, bahkan orang nggak ngerti kapan dia Pertamax, kapan dia Pertalite. Bahkan sekarang lagi rame. Di impor itu apakah minyak mentah di sini di kilangnya Pertamina baru diolah, dioplos, ya kan? Hearing di DPR saya dengar ada yang katanya di importnya sudah langsung Pertalite sama Pertamax, ada juga katanya yang dioplos di dalam. Iya. Kan kira-kira begitu. Iya, iya. Ya, jadi kalau menurut saya untuk membuktikan ini semua kita hormatin proses yang sedang berjalan di Kejaksaan Agung. Tetapi satu hal lagi aja. Ada nggak ini terjadi? Udah pastilah, Bos. Kejaksaan Agung juga nggak bodoh lah, mereka sampai nahan orang bikin tersangka kalau nggak dengan kajian yang luar biasa lah. Apalagi kita apresiasi Kejaksaan Agung zaman sekarang kan cukup luar biasa lah pekerjaannya. Kita harus hormatin itu. Kita hormatin penyidikan dan penyelidikannya mereka. Yang jelas di sini adalah sekali lagi Mas saya katakan, ini yang menjadi kegalauan saya sebagai praktisi hukum perlindungan konsumen. Negara nggak hadir Mas. Ini baru urusan BBM, banyak lagi. Mau saya kasih contoh sampai habis acara podcast ini pun capek kalian dengarnya. Hampir di semua lini negara tidak hadir melindungi konsumen. Abang pernah tahu Bang, karena apa Bang? Negara nggak pernah hadir? Saya nggak ngerti juga kenapa ya. Mungkin nggak ada yang nyadarin. Atau mungkin mereka nggak mau tahu. Atau mungkin nggak penting kita rakyat ini. Atau mungkin yang pentingnya, saya juga nggak tahu kenapa yang terjadi. Tapi yang jelas seharusnya, tugas negara apa sih Mas? Melayani masyarakat kan? Melindungi masyarakat kan? Contoh deh, contoh kecil. Kita ke mall belanja, sering sekali tertulis toh barang yang sudah dibeli tidak bisa dikembalikan. Itu melawan hukum perlindungan konsumen. Barang yang sudah beli bisa dikembalikan bos. Bisa, itu haknya masyarakat. Di Jakarta ini baru cuman satu saya lihat ada merek tertentu ya. Saya nggak yakin bisa ngomongin merek di sini. Ada merek tertentu. Ketika kita bayar di kasir itu tertulis barang yang sudah dibeli bisa dikembalikan. Masa pengembalian 7 hari. Ini baru fair. Ini baru pelaku usaha yang benar. Pernah lihat gak itu? Pasti jarang. Jangan-jangan kau nggak pernah lihat. Iya. Saya pernah lihat itu. Justru ini pelaku usaha dari luar sana, dari Jepang. Iya kan? Orang Indonesia nggak ada bos. Di parkiran, mobil kendaraan yang hilang segala macam nggak tanggung jawab. Terus tanggung jawab parkir apa dong? Itu nggak bisa. Mobilnya hilang harus diganti sama dia. Itu pernah kita gugat. Dan akhirnya dimenangkan. Mobil yang hilang diganti. Nah cuman memang kalau kerusakan mobil di dalam atau bagaimana itu beda cerita ya. Tapi once kita membayar sesuatu, kita harus mendapatkan hak kita. Mobil parkir, kalau hilang mobilnya, you tanggung jawab. Karena saya bayar retribusi untuk itu. Iya. Gitu loh. Di Amerika lebih keren lagi mas. Teman-teman saya yang kuliah di sana, mereka beli printer nih. Udah, tapi jadi nakal juga dia. Beli printer, selesai dia bikin disertasinya nih. Habis itu dikembalikan.
sepanjang bondnya ada, semuanya masih bagus, dikembaliin uangnya bos. Dan masih bisa. Bisa, sampai sekarang bisa. Haknya konsumen untuk mendapatkan pengembalian, hak konsumen untuk memilih barang, hak konsumen untuk melakukan pengembalian. Yang kedua, beli motor misalnya, beli mobil. Terlalu sering kita masuk ke tokonya, ke bengkel resminya, tiba-tiba suku cadang nggak ada. Melanggar hukum bos. Ini yang kita nggak sadar. Jadi kenapa ini terjadi? Menurut penelitian saya, yang pertama konsumen tidak menyadari dia punya hak juga. Itu. Yang kedua, edukasi dari pemerintah nggak sampai. Yang ketiga, salah satu produk reformasi adalah Undang-Undang PKPU sama Undang-Undang Perlindungan Konsumen. KPPU, ya, anti dumping. Ya. Itu ceritanya dulu kita meminjam uang dari Eropa bilang kau udah punya badan anti dumping sama Consumer Protection Agency. Belum, kau bikin itu baru kau kasih duit. Dikasihlah duit, kita bikinlah lembaga ini. Dan cuman Undang-Undang Perlindungan Konsumen sampai sekarang tidak diperbaharui oleh DPR. Karena undang-undang zaman dulu kecelakaan lah. Dikumpul-kumpulin semua peraturan dibikin, akhirnya undang-undangnya nggak bisa berjalan dengan maksimal. Itu lahirnya agak sedikit prematur. Kira-kira begitu. Iya, satu makanya nggak sisi jalan. memang ini Bang, satu sisi ini sebenarnya kan terjadi di kehidupan kita ya. Betul. Ngomongin konsumen itu ya. Benar, setiap Iya. hari. Setiap hari. Setiap hari. Semua orang beli sesuatu, semua orang pakai sesuatu. Semua. Iya kan? Once kita bangun, kita konsumen bos. Bangun mau sarapan apa, beli kan. Makan nasi, beli kan. Ke kamar mandi, odol, pasta segala macam, beli kan. Sejak kita bangun sampai kita tidur, kita itu konsumen bos. Cuman masyarakat kita sebagai konsumen pun tidak sadar. Hak kita ternyata dijamin oleh undang-undang. Undang-undangnya ngeri. Ngeri undang-undangnya. Negara wajib menjamin haknya konsumen. Pertanyaannya di mana negara? Gak hadir. Penelitian saya menyatakan negara tidak hadir. Abang udah meneliti ini lama Bang ya? Sudah lama. Bahkan tadi Abang misalnya bercerita Abang jadi salah satu komisioner itu juga ya menangani soal banyak hal tentang konsumen. Konsumen, betul. Sampai akhirnya hari negara nggak pernah hadir ya kita saling nggak tahu. Saling nggak tahu, betul. Padahal dari mereka lah akhirnya negara bisa berkembang, Betul. bisa maju. Dari mereka lah akhirnya negara itu ekonominya bagus atau enggak. Betul. Mas, ada lagi kejadian yang paling lucu ya. Contoh, semua orang di Indonesia ini pasti mau beli rumah. Rumah itu sekarang jadi sebuah kebutuhan. Betul. Adinda bisa bayangkan, ada di benak masyarakat ketika membeli rumah dari bank secara KPR sudah aman lah tuh barang. Iya. Karena filosofi kita, ya, kalau filosofi saya sebagai pengacara, filosofinya begini, jauh lebih mudah masuk ke surga daripada kita ngajuin KPR. KPR susahnya setengah mati, ya kan, masuk surga nggak susah lah kira-kira begitu persyaratannya. Iya. Ketika kita sudah masuk jadi KPR dan disetujuin, dapat rumah lah kita. Di benak masyarakat, kalau kita beli rumah dari bank, berarti sudah aman tuh barang, semua udah dicek. Tapi nggak 1-2 mas kejadian. Saya di BPKN 6 tahun, hampir 20.000 kasus perumahan yang saya tanganin. Ironis. Contoh, ada perumahan sitaan negara, tanahnya disita negara, resmi disita kejaksaan tanahnya statusnya. Tiba-tiba 10 tahun kemudian dibangun oleh developer tanah ini. Dan gilanya lagi, bank melakukan KPR terhadap tanah ini. Ini kan Sinting dan Sontoloyo mas, mohon maaf nih. Kenapa? Tanah sitaan negara bos, bisa di KPR-in, terus banknya ngapain aja? OJK di mana di sini? Saya teriak-teriak ke OJK bilang apa? Sorry bro, kita itu urusan mikro nggak kita urusin, yang kita atur di perbankan itu urusan makro. Kasihan kan rakyat yang beli tanah ini. Yang kedua, Violet Garden, Bekasi. Saya langsung yang investigasi turun. Ya, hampir 500 perumahan. Bawah ke bawah lah kira-kira begitu. Tanah cuma 90 meter bos. Kebayang dong yang penduduk di situ kira-kira begitu. Udah, mereka ini melakukan KPR dari bank pemerintah. 3 bank pemerintah. Ada yang 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun. Di tahun ke-8 mereka rame-rame bikin laporan ke BPKN. Karena salah satu tugas kami di BPKN menerima pengaduan. Di tahun ke-8 rame-rame menerima pengaduan. Intinya adalah mereka sudah bayar secara 8 tahun ke bank pemerintah tersebut. Ya, dibeli dari developer A, oke? Dia bayar kreditnya ke bank pemerintah. Tiba-tiba tahun ke-8 datang B, bank dari X, disomasi nih warga. Intinya sederhananya begini, guys, seluruh warga-warga di sini kalian semua keluar. Tanah itu tanah kami. Jadi bank pemerintah ini apa dong auditnya?
Tanahnya berarti nggak jelas. Kenapa kamu KPR-in? Saya panggil 3 banknya datang. Saya bilang ke mereka, tugas kita ada 2. Di samping kita cari untung, tugas kita yang pertama adalah melindungi rakyat Indonesia. Karena kita bank plat merah. Kenapa kalian nggak cek status tanah? Tahu nggak jawabnya apa? Karena ada akta notaris mengatakan sedang dalam pengurusan. Sontoloyo kamu, saya bilang. Apa susahnya kau telepon BPN setempat? Iya, Woi iya, bro iya, BPN, alamat sekian-sekian gimana statusnya? Oh hak tanggungan bos. Jangan kau biayain. Sesederhana itu. Tapi kau bikin rumit. Kau dapat untung berapa? Wah akhirnya jadi berdebat kita gitu loh. Mas bayangin tuh, seorang bank gampang dong telepon BPN. Iya dong. Iya. Iya kan, kepala cabang saya, kepala cabang Bekasi lah, BPN Bekasi kan pasti mitra. Bro, di jalan ini, RT ini, status tanah gimana bro? Sebelum gua kirim surat, bisa dong untuk melindungi rakyat. Gak dilakuin bos. Iya. Banyak banget tanah di Istana Negara aja bisa dibiayain bang. Bayangin tuh. Artinya dalam hal ini pemerintah sama sekali nggak mikirin soal status rakyat nanti akan seperti apa, nasibnya akan kayak gimana. That's why I tell you bro, negara nggak hadir. Nggak hadir. Akhirnya gara-gara saking banyaknya pengaduan tentang sektor perumahan, saya kasih usul ke OJK, teman-teman OJK, dan teman-teman kementerian kelainan. Saya bilang begini, kalau di bank kita punya deposit di bawah 1 miliar, dijamin oleh pemerintah. Ada lembaga penjaminnya lah. Iya. Oke? Kenapa kita nggak bikin di perumahan begitu? Ya, kita tahu ukurannya. Rumah masyarakat kelas bawah itu berapa? Atau rumah harga 500 juta ke bawah dijamin pemerintah? Atau bagaimana? Saya mau nangis mas, pemulung di Batam mencicil rumah. Pemulung, suami istri pemulung. Tahun ketiga mereka diusir oleh pihak yang lain. Karena tanah ini tanah sudah hak tanggungan di bank A, penjualnya B, dibiayain bank X, bank pemerintah lagi. Pemulung mas, marah betul saya di situ. Saya bilang negara nggak hadir bos. Jadi kalau saya bilang terlalu jauh kita bicara politik A, B, C, D, E, F, G, udahlah bicara yang sederhana aja. Hadir nggak pemerintah melindungi rakyatnya? Mungkin dalam hal lain hadir yes. Secara konsumen, secara kita, no. Nggak banyak bang orang yang akhirnya kayak abang mau teriak-teriak soal begini bang. Ya mungkin nggak banyak atau mungkin juga kurang serius belajarnya. Ya kalau memang ya alhamdulillahnya mungkin saya juga bisa seperti ini gara-gara mungkin disertasi saya di bidang hukum perlindungan konsumen. Karena di mata kuliah kita sarjana hukum juga hukum perlindungan konsumen itu bukan mata kuliah wajib. Jadi banyak ketidaktahuan. Jadi underline-nya itu adalah kurangnya edukasi. Pertanyaan saya, apakah pemerintah melakukan edukasi? No. Carut-marutnya perlindungan konsumen juga ancur-ancuran. Kalau di luar negeri mas, urusan konsumen itu cuma satu lembaga yang nanganin. Di sini Kementerian Perdagangan punya perlindungan konsumen, Kementerian Perumahan punya perlindungan konsumen, Kementerian punya perlindungan konsumen. Pertanyaannya, ya kan, konsumennya jadi liar, mau lapor kemana kalau dia punya masalah. Kalau di luar negeri satu lembaganya, mau urusan mulai beli air mineral sampai beli rumah, beli apa segala macam, satu lembaganya. Sampai akhirnya satu pertanyaan bang, sampai kapan abang ada di titik capek itu bang? Mungkin sampai Tuhan manggil saya kali. Karena saya pikir akhirnya saya berpikir belakangan begini. Sepertinya Tuhan ini punya rencana unik. Dia ciptain gua mungkin nyiptain saya hanya untuk menyadarkan orang urusan ini gitu loh. Padahal sederhana loh mas. Ini sederhana banget. Lagi-lagi ya contoh perumahan. Kenapa di Singapura sama di Australia tidak ada persoalan perumahan? Kenapa di Indonesia begitu marak? Di Australia mas keren. Kamu sebagai developer mau bangun rumah. Minta izin dong ke pemerintah. Oke, mas pemerintah saya mau bangun rumah. Oke, berapa rumah yang mau kau bangun? Berapa biayanya? Total bangun 1000 rumah 1 triliun misalnya. Oke, mana uangmu 1 triliun sebagai jaminan? Pemerintah pegang jaminannya, silahkan bangun. Jadi kalau ada konsumen komplain, datang pemerintah ngelihat benar, langsung dikasih nih uang kau. Sana. Ini kan enggak. Tanah sengketa, surat yang tadi mana-mana dibangun, dibiayain lagi oleh KPR. Gilanya lagi plat merah pula. Kalau bukan gara-gara ada KKN ada apa bos? Sesederhana yang saya sebutkan tadi, di kota Bekasi. Apa susahnya sih kepala cabang bank plat merah ini telepon BPN setempat? Bro, tanah kau itu gimana di jalan ini? Hak tanggungan gak? Ada yang mau mengajuin kredit nih. Mau bangun 500 rumah dia. Sederhana kan? Kenapa gak dilakuin? Orang bodoh juga kan bisa ngecek itu bos. Sorry aja lah. Iya kan. Hari sekarang kan orang kan sudah transparan semua. Kenapa gak dilakuin?
Berarti ada keuntungan di balik ini. Ada yang diuntungkan lah. Korban siapa? Masyarakat. Negara di mana? Nggak ada. Dan yang lebih ngerinya lagi, yang di kasus Bekasi ini yang saya sebutkan tadi, developernya itu dia pinjam uang ke bank A, dapatnya duit, dia bangun perumahan ini, dia KPR-in ke bank pemerintah, bank B. Uang dikantongin sama dia nih, nggak dibayar ke bank A. Kamu tahu 8 tahun berikutnya apa yang terjadi, bro? Dia pilot. Berdasarkan saya kurator, Mas, saya paham betul. Kalau berdasarkan ilmu saya sebagai kurator, tanah ini milik yang bank A, bank awal. Bukan milik rakyat yang sudah bayar 7 tahun. Bisa nggak ini diselamatkan rakyat? Bisa dong. Ketika yang mau memberikan KPR itu, bank plat merah tadi itu, dicek dong BPN-nya. Bro BPN itu loh. Gilanya lagi bank pemerintah ketika saya panggil. Kenapa kamu nggak cek? Saya baca kontraknya dia. Kenapa kamu nggak cek? Di kontraknya itu memang asli benar-benar kontrak kapitalis. Itu yang saya geramnya. Kontraknya bunyinya kira-kira begini, Mas. Masalah tanah bukan urusan dia. Urusan dia masalah utang piutang aja. Jadi kalau saya bilang ibaratnya masyarakat kita dalam hal jual beli rumah sering membeli mobil bodong. Mobilnya ada, suratnya nggak tahu di mana. Suratnya milik orang lain. Di Batam, di Makassar, di Jakarta, di Bandung, hampir di semua daerah semua begitu. Ya, mudah-mudahan menteri yang baru sekarang ini bisa mengatasi itu. Dan saya sudah banyak cerita ke beliau. Beliau minta datanya, saya lagi siapkan. Jadi nggak ada urusan tuh mau tanah dia dan sebagainya. Yang penting masyarakat bayar dengan bank ini. Kewajibannya itu. Padahal Mas, harusnya apa sih bisnisnya Bang? Bisnisnya Bang itu adalah bisnis kehati-hatian. Iya. Karena yang dikelola keuangan. Benar. Artinya kehati-hatian yang nggak penting pun harus jadi bahan pertimbangan. Betul. Bukan hanya hal yang penting. Betul. Ya, sesederhana itu Mas, membiayai perumahan puluhan miliar dipinjam nih pihak swasta untuk ngebangun di kota yang sama. Iya kan? Bahkan setelah saking saya jahilnya, saya ada jahil-jahilnya juga. Saya cek kantor cabang Bekasi ini sama kantor BPN cuma 2 km, Bos. Artinya Apa salahnya gitu ya? Ngabisin bensin 1 tetes gitu. come on, ya kan? Ngabisin Iya, Pertalite yang rasa bensin kali ya. Saya kadang-kadang merasa, oh Tuhan, sedih banget ya gitu loh. Kasihan jadi konsumen, kasihan jadi rakyat Indonesia. Dan juga memang kita secara konsumen juga belum teredukasi dengan baik lah. Saya lebih tertarik akhirnya dibanding ngomong Pertamina, Bang. Saya pengen akhirnya ini. Kenapa Abang tertarik ngambil isu ini? Oke. Karena negara pun nggak pernah ngelirik ini itu. Kalau ngomongin duit, Bang, nggak ada duitnya, Bang. Setuju. Kenapa Abang tertarik di situ? Jadi kalau itu pertanyaannya udah sangat pribadi dan saya siap menjawab. Kenapa saya menangani itu? Karena saya pikir ya kalau saya hidup gak ada gunanya buat orang lain, buat apa saya hidup? Ya, salah satu tokoh yang saya kagumi, ya Buya Hamka mengatakan kalau kau hidup gak ada gunanya, kau sama dengan babi yang hidup di hutan gak ada gunanya juga gitu loh kira-kira. Jadi saya pengen hidup ada gunanya dan ini gak disentuh orang. Dan menurut saya ini hal yang penting. Orang harus disadarkan ini hak kamu loh. Pelaku usaha ini kewajiban kamu loh. Kira-kira begitu. Ya kan. Jadi banyak lah Mas, banyak banget. Contohlah bidang di e-commerce. Ya kan. Tiba-tiba semua jualan di online. Hei negara, jangan tunggu. Ini di Indonesia ini begitu bos. Ada persoalan dulu baru negara hadir. Macam pemadam kebakaran. Iya kan. Sementara kalau negara luar sudah ada hidran-hidran di depan rumah. Jadi kalau ada kebakaran langsung ini. Nggak ada Mas. Coba di mana negara? Ya kan, coba di mana? Padahal harusnya bisa dapat pajak dari situ, dari online itu. Di mana? Ini sebenarnya tidak di-exercise dengan bagus, tidak di-manajemen dengan bagus. Contoh satu itu. Contoh yang kedua bilang apa lagi nih ya? Yang sehari-hari yang sederhana aja lah. Yang sederhana, misalnya apa nih? Misalnya beli kendaraan nggak ada seperempatnya, ya kan? Beli televisi yang nggak ada suku cadangnya, melawan hukum bos. Beli televisi rusak, diklaim ke toko yang jual, suku cadang nggak ada, melawan hukum. Harusnya sudah harus ada suku cadang baru lu bisa jualan. Itu undang-undang mas. Dilakuin nggak? Enggak. Kita sibuk kasih berantem aja sesama kita gitu loh. Haknya kita nggak pernah dipenuhi. Apa contohnya lagi? Banyak deh, banyak banget yang terjadi di kehidupan kita sehari-hari. Iya. Banyak, hampir di semua sektor. Gitu loh. Itu yang saya katakan, kita bangun sudah konsumen, Bos.
Gitu. Jadi banyak sekali. Kasih tentang apa aja lah. Terlalu banyak soalnya di pikiran saya. Terlalu banyak. Saya nggak tahu mana yang mau saya keluarkan. Bahkan saya juga luput dari itu. Kadang kita oh ya udahlah biarin aja gitu. Ya udah biarin aja. Ternyata banyak orang yang mendapatkan keuntungan dari biarin aja itu, Bang. Banget. Dan kalau menurut saya, dosa yang paling besar bukan membunuh. Dosa yang paling besar bukan melakukan kezaliman. Menurut saya dosa yang paling besar adalah pembiaran. Secara keilmuan saya orang hukum, dosa yang paling besar bagi orang kami hukum adalah pembiaran. Karena ketika saya biarkan kamu terjerumus dalam lubang, Tuhan harusnya meminta pertanggungjawaban terhadap saya. Harusnya saya bisa dasarin kamu. Adinda, kamu jangan ke sana, itu lubang. Kamu masih nggak dengar. Saya gampar kamu. Adinda, jangan ke sana, itu lubang. Akhirnya kamu terus masuk lubang. Saya yakin di surga pun saya nggak ditanya lagi dosa itu. Karena saya sudah berusaha maksimal. Ini kan saya biarin aja. Malah yang banyak apa? Saya dorong aja. Ya. Kira-kira begitu. Oh, jungkal ya. Jadi senior-senior kita juga kasih contoh banyak yang nggak benar lah. Jungkal menjungkal, dorong mendorong, bukan mengingatkan. Iya. Ya, jadi akhirnya ya itulah. Itulah mungkin kegunaan saya hidup berjuang di era situ. Dan ini Bang, berjuang. apa namanya? Kita kayak terlalu banyak lembaga, Bang ya. Betul. Tapi akhirnya nggak kepake, Bang, lembaga itu. Betul. Bikin lembaga A, lembaga B, lembaga C. Tapi akhirnya juga nggak pernah kepake. Nggak pernah kepake. Mubazir, buang-buang duit aja, Bang. Buang-buang duit. Iya kan? Iya. Contoh nih, contoh satu nih, yang perlu saya kritisi, Kementerian Perdagangan. Kenapa, Bang? Di Kementerian Perdagangan itu ada namanya Dirjen Perlindungan Konsumen. Iya. Buat apa sampai level Dirjen Perlindungan Konsumen? Sekarang saya tanya, kalau ada konsumen perumahan yang komplain, lapor ke perdagangan, emang didengar sama Menteri Perumahan? Emang didengar sama menteri yang lain? Iya kan? Udahlah, persoalan di bangsa kita ini kan persoalan hubungan antar lembaga. Iya kan, punya gengsi masing-masing. Iya kan? Harusnya, itu yang saya bilang mubazir, di Kementerian Perdagangan nggak perlu sampai level dirjen. Gitu loh, kepala biro aja, atau eselon 2, eselon 3 aja. Karena yang dia urusin itu cuma sektor perdagangan. Karena dia nggak akan bisa mengurusin sektor yang lain. Iya kan, urusan trading aja. Urusan yang lain bisa dikerjain nggak? Pasti nggak bisa, bos. Memang mau dengar kementerian lain sama dia? Udah pasti. Udahlah, sejak kita jadi manusia di Indonesia ini kan gengsi-gengsi kementerian itu masing-masing ini. Nah sebenarnya itu dari awal udah kita dorong. Udahlah bro, ngapain ada dirjen di sana? Buat anggaran soal, Bang. Udah pasti, ya, entah apalah untuk nambah lagi pejabatnya segala macam. Dan akhirnya banyak teman-teman perdagangan nggak suka sama saya, tapi terserah. Saya ngomongin kebenaran aja. Karena di otak saya itu, bahkan berdasarkan disertasi saya, Mas mohon izin loh, saya ini cum laude loh S3 urusan perlindungan konsumen. Ya, menurut saya itu lembaga perlindungan konsumen itu cukup cuma satu. Jadi dia yang nampung semua sektor. Baik dari e-commerce, dari perumahan, dari apa, semua dia lah induknya. Kalau kita bilang umbrellanya lah. Ya kan, entah apapun lembaganya di situlah. Ya, kalau urusan trading kecil-kecilan panggil Kemendak, nih. Urusan apa nih? Urusan pertanahan, BPN, kau beresin ini, ini. Setiap konsumen, ini harusnya leader. Sekarang bolak-balik, Mas. Justru Kementerian Perdagangan sekarang jadi umbrellanya. Makanya kita lucu ngelihatnya gitu loh. Saya tahu ini pemerintah nggak sadar atau saya nggak ngerti lah. Jujur jawab, Kementerian Perdagangan berani dia ngurusin di luar kementeriannya, berani dia cari solusi, nggak punya, Mas. Belum lagi pemerintahan kita ini satu pintu pengaduan, entah pintu mana ini ya kan. Sekarang di Menpan RB nggak di-maintain juga dengan bagus. Karena kita juga susah lah, kira-kira liar lah. Padahal sederhana kok penyelesaiannya kalau mau. Dalam konteks akhirnya kasus di korupsi yang di Pertamina, Bang. Siapa yang harusnya memperhatikan korban? Dalam tanda kutip masyarakat yang menjadi konsumen hari ini. Benar. Siapa yang harus memperhatikan? Mas, undang-undangnya itu undang-undang perlindungan konsumen. Tapi kalau bahasa sederhananya itu adalah undang-undang perlindungan masyarakat. Iya. Udah? Iya. Nah dalam kejadian Pertamina ya negara harus ganti rugi dong, bos. Secara spesifik ke siapa? Iya, ke Pertamina. Tanggung jawab Pertamina dong. Jadi Pertamina jangan seperti beberapa di YouTube di rilis mereka gitu, kami ya sok bersih lah kira-kira begitu. Itu apanya macam-macam. Kan mereka sudah dipanggil juga sama DPR RI. Hearing ya kan. DPR manggil Pertamina, manggil swasta ada 2 kira-kira begitu ya kan. Bahasanya seragam banget. Kalau kita sebagai aktivis ngedengar-dengar bahasa pertanyaannya satu, jawabannya seragam,
Udah kayak percuma aja kita rapat gitu loh. Ya kan kira ada persoalan bos. Iya. Ya kan ada 3 pemain, 3 jawabannya sama. Ya kalau sama semua seperti itu, kenapa ada ini bos? Kan ngerti gak sih? Iya, Kalau memang sama yang kalian lakukan, kenapa ada ini? Jadi seolah-olah teman-teman kejaksaan bodoh gitu loh. Iya kan, nggak bisa bedain mana Pertalite mana Pertamax karena masalah campuran residu dan lain-lainnya gitu loh. Kalau saya bilang sih ini dagalan-dagalan aja. Dan ini kan ancaman serius bang. Banget. Kalau seandainya akhirnya masyarakat semua beralih nggak ke Pertamina, ini kan negara bakal berkurang pendapatannya. Betul. Kalau akhirnya ke swasta lain ya. Iya. Tapi Mas tahu nggak sih jomplangnya harga di swasta sama di Pertamina? Selisih harga Pertamax di swasta sama di Pertamina berapa? Selisih harga Pertalite di Pertamina berapa? Ya, Pertamax saja 900 per liter. Nggak mungkin rakyat itu pergi ke sana. Berarti ada selisih. Kenapa swasta sih berselisih sih? Berarti kalau dibuat harganya di bawah 900 selisih ini, berarti nggak untung. Iya. Pertamina mampu karena memang selisih harga dibayar oleh negara. Iya. Disitulah kerawanannya. Sederhana kan? I see. Iya, Itulah sederhana. Kita ke swasta mas, siapapun itu kita merek apapun itu bicara pertama 900 per liter. Ya kan? Kalau cuma 1-2 liter sih kita oke. Sehari kita bisa 20 liter, 30 liter kali sebulan kali setahun udah berapa ratus juta juga dong. Kira-kira begitu. Akhirnya kita ke Pertamina. Kenapa harga Pertamina lebih murah? Ada subsidi, regulasi pemerintah dan lain-lain. Ya justru disitulah mungkin bancakan yang terlalu banyak. Makanya saya bilang ini penyakit lama. Ya, hormat sama Kejaksaan Agung bisa bongkar ini sekarang. Ya, tapi kalau saya lihatnya ini udah pasti penyakit lama lah. Dan nggak pernah nyinggung soal konsumen. Dan nggak pernah. Ya selalu berpikir soal ini pelakunya ditangkap sudah selesai. Iya. Dan saya juga yakin nanti juga hukumannya udahlah seperti yang udah-udah. Ya kan. Seperti yang udah-udah. Yang sudah terjadi. Iya. Ya mereka nggak pernah berpikir bahwa kita punya motor, punya mobil yang rusak. Ya buat dia kan harga motor kamu dan mobil kamu nggak ada apa-apanya buat dia dan dia nggak peduli itu mas. Republik ini kan tunggu keluarganya kena, ya kan tunggu dianya kena, pejabatnya kena, keluarganya kena baru dia ngeh. Kalau orang lain yang kena masa bodoh aja dia. Mungkin dia cuma sebentar jadi pejabat di benak pikirannya begitu jadi dia ambil keuntungan aja. Itu yang saya sedihkan lihat pemimpin kita ini. Nggak ada sense of belonging untuk melindungi rakyat itu. Cuman wacana, enak didiskusikan, enak bahan perdebatan, enak untuk cari panggung. Prakteknya mana? Gini-gini aja kan. Apa sih yang kita rasakan sebagai masyarakat Indonesia? Nothing. Apa yang ngerasain langsung? Gak ada bos. Gak ada. Ya kalau kita sekolah ada ini ada terjamin ada emang tugas negara kan memang itu. Tugas kau jadi pemimpin memang itu. Jangan bangga dengan tugasmu. Iya. Iya dong. Memang kewajiban untuk memang itu. kewajiban kamu. Memang kamu ada untuk itu dong. Iya kan jangan. Ada itu saya dengar di media sosial. Pemerintah sudah melakukan A, B, C, D, E segala macam. Saya pengen ngakak. Ini orang ngomong gak punya otak gitu loh. Karena tugas dia emang itu. Iya. Jadi kalau kau ceritakan tugasmu terus hebatmu apa? Iya, bukan prestasi kok. Makanya tugas kamu itu terus apa? Terus kita tepuk tangan gitu. Iya. Yang ada kan tugasmu kamu gak lakukan, makanya jadi cilaka. Kan itu aja persoalan bangsa ini. Dan aku yakin abang juga nggak yakin bahwa kasus ini akan melibatkan konsumen. Gak akan. Why? Gak peduli mas. Esensi benang merah. Kalau kita boleh tarik ya, benang merah persoalan di bangsa ini. Gak ada yang peduli sama rakyat. Yang ada itu seolah-olah peduli aja. Yuk bicara di sektor mana, ayo. Di sektor mana, ayo. Kasus perumahan. Waktu saya menangani 6 tahun di BPKN. Pemainnya di belakang layar semua pejabat-pejabat bos. Saya pengacara latar belakangnya. Investigasi merupakan SOP pengacara. Saya lakukan SOP itu di BPKN. Pelaku-pelaku usaha itu saya cek PT-nya. Saya cek pemilik sahamnya. Saya cek di ujung PT-nya. Biasa PT A punya PT B, PT punya C segala macam. Pejabat bos. Lagu lama lah. Di ilmu kita pengacara mah ini mah ilmu semester 5 ini. Tangan pertama, tangan kedua, tangan ketiga gitu loh. Makanya saya bilang gak ada sense of belonging untuk masyarakat dan negara. Oke, menjadi pertanyaan adalah bang, di Rut Patra ini, Yes. ini ditumbalkan Ya. atau memang ya pemainnya adalah dia doang? Kalau abang melihat bahwa ini adalah kasus lama, karena kan pembelian apapun kan harus tanda tangan atasan dong bang. Pertanyaannya apa nih? Saya bisa langsung jawab sebetulnya.
Di Patra sekarang ini Adinda, sial aja dia apes. Zamannya dia ini dibuka gitu loh. Ya kacamata kita lihatnya begitu aja. Ini kan kejadian lama bos. Long time ago sudah terjadi. Jadi kasihan aja kawan itu apes dia. Secara kemanusiaan. Iya kan? Iya. Ya kasihan aja. Dan celakanya ada di Indonesia. Ya kasihan aja dia. Yang kalau misalkan pengen dikuak semua, wah ini janganlah nanti Indonesia bakal begini. Ya itu dia. Ketidakberaniannya ya. Pokoknya gue bilang sial aja dia udah. Nggak ada cerita. Why? Peristiwa ini sama nggak sama yang dulu-dulu? Prosesnya sama nggak? SOP-nya begitu nggak? Pemainnya sama nggak? Kemarin baru digerebek tuh kantor swasta yang katanya orang kuat juga segala macam. Dari berapa puluh tahun lalu dia main di situ, bos. Sama nggak peristiwanya 10 tahun lalu, 20 tahun lalu sama sekarang? Sama nggak? Kenapa sekarang baru meledak? Berarti sial dong dia. Itu aja kalau saya lihat sih. Udah skeptis mas. Udah skeptis kita lihatnya gitu loh. Kecuali ini baru peristiwa baru, kejadian baru, langsung ditindak, hormat sama pimpinan, hormat sama pemerintah. Ini peristiwa lama kok, udah berapa generasi ini baru dia yang ditangkap. Ya, berarti dia apes. Iya. Narasi Pak Prabowo itu di mana-mana selalu tentang rakyat, Bang. Setuju. Barangkali ini akhirnya jadi angin surga untuk masyarakat bahwa mereka akan dilindungi. Dalam konteks apapun. Abang yakin nggak bahwa akhirnya Pak Prabowo tuh akan berpikir soal korban daripada Pertamina ini? Pertanyaan saya, boleh nggak saya bertanya balik? Presiden mana sih yang nggak menjanjikan hal seperti yang dijanjikan Prabowo? Iya. Emang Adinda sebagai rakyat Indonesia apa nggak udah bosan dengan janji-janji? Nggak satupun presiden yang tidak menjanjikan hal yang sama. Ya, saya nggak bilang Pak Prabowo akan melakukan hal yang sama juga, nggak. Saya nggak tahu jawabannya. Mudah-mudahan Pak Prabowo bisa menjadi jawaban dari kejenuhan masyarakat, kejenuhan konsumen, kejenuhan rakyat melihat kezoliman yang ada. Mudah-mudahan. Tapi pertanyaan saya, emang Pak Presiden sebelum-sebelumnya nggak berjanji hal yang sama? Prakteknya opo? Rakyat juga yang jadi korban kan? Utang nambah terus, penderitaan menambah terus, dolar makin gila-gilaan, udah nggak kebeli lagi apa-apa. Apalagi negara kita negara impor, semua diimpor, semua makin mahal. Siapa yang jadi korban mas? Rakyat. Ya ada mas kalau saya lihat. Dalam kasus apapun rakyat akan jadi korban. Pasti. At the end rakyat jadi korban. Dan itu harus rakyat sadari bahwa dia dari bangun tidur sampai akhirnya tidur lagi, bangun lagi. Konsumen dia. Undang-Undang 899 menjamin haknya dia. Ya kalau bicara agama, kitab sucinya Undang-Undang 8 lah sebagai masyarakat. Termasuk kamu, saya dan semua kita. Ya kan, kita nggak pernah sadar itu. Siapa yang salah? Rakyat nggak? Enggak. Pemerintah dong. Kan kewajiban kamu melakukan edukasi kepada rakyat. Iya kan? Jangan nanti kau lakukan edukasi terus kau bangga pula. Kan padahal tugas kamu. Ngapain? Apa sih yang perlu dibanggain tugas kamu kok gitu loh. Tapi abang udah melihat bahwa pemerintah tuh pernah mengedukasi itu? Ngakunya sih pernah. Pertanyaannya kamu lah bro. Kamu aktivis. Perjalanan kamu udah cukup panjang. Pergaulan kamu udah cukup luas. Kamu udah kemana-mana di seluruh republik ini. Pernah nggak kau merasa teredukasi sebagai konsumen? Dari semua kalangan kawanmu. Mulai tukang pulung sampai pemerintah pusat sana kau punya sahabat, punya semuanya, punya pergaulan. Menghadiri banyak seminar, kongres dan lain-lain, kau bahkan udah kemana-mana. Saya tanya balik, kau pernah nggak merasa sebagai konsumen, sebagai rakyat teredukasi oleh pemerintah? Itulah jawaban saya. Apalagi rakyat yang bukan seperti kamu. Iya dong mas. As simple as that kan cara berpikirnya. Kamu aja yang sudah bergaul di mana-mana mulai seluruh lapisan. Ya kan, mulai lapisan dasar sampai lapisan atas kawan banyak. Pernah nggak kau teredukasi? Atau saya balik, pernah nggak pimpinan-pimpinan orang-orang hebat yang kau kenal mengajak kamu menyadarkan masyarakat ini haknya? Gak ada yang peduli mas. Kita harus jujur juga lah, gak ada yang peduli. Otokritik juga buat kita. Mungkin kamu juga nggak tahu bro, ternyata ada barang seperti ini gitu loh. Iya. Tahun 99 undang-undangnya bos, undang-undang Lapu. Dan cuma itu salah satu undang-undang yang nggak pernah direvisi. Peduli nggak DPR? Mana peduli DPR? Mana katanya mereka konstituen. Konstituennya apa itu? Konsumen bos. Iya. Urubah dong undang-undangnya dong. Jamin dong konstituen kamu. Jamin dong rakyat kamu. Urubah dong undang-undangnya. Jangan macan ompong. Kalaupun akhirnya nggak dirubah juga sebenarnya kan
itu hal baik untuk akhirnya dijalankan. Loh benar, pertanyaannya ada yang peduli nggak? Nggak ada. Lah undang-undang itu kan nggak lahir dari perut bumi, bos. Ya. Iya kan, eksekutif sama udahlah. Jadi akhirnya kita jadi kalau melihat ini, kalau saya sih melihatnya hal yang sederhana, hal yang kecil, apabila dilakukan dengan baik, pasti hal besar biasanya dilakukan dengan baik. Mana ada orang bisa melakukan hal besar dengan baik, hal kecil aja dia nggak lakukan dengan baik. Dan sampai hari ini masyarakat masih dianggap kecil. Benar. Nggak ada yang peduli, udah titik. Seolah-olah peduli, yes. Iya kan? Coba bayangkan, ya pokir-pokirnya DPR segala macam. Apa sih output pokir-pokir mereka? Pembangunan lah, apalah, project base. Kenapa sih nggak pernah ada yang coba memberikan kesadaran, coba memberikan mengedukasi. Edukasi kan nggak harus sekolah, bos. Iya kan, apa kayak gitu. Contoh kecil nih, salah satu contoh kecil. Undang-Undang 8 tahun 99 mengatur 3 lembaga. BPSK, LPKSM, sama BPKN. Oke. BPSK, Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen. Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen ini ada dulunya di kabupaten kota sebelum undang-undang ODA yang baru, ya. Sekarang ini ada di provinsi. Tujuannya BPSK ini kalau ada perkara-perkara konsumen yang kecil-kecil yang nggak perlu ke pengadilan, inilah menyelesaikan. Udah di Indonesia ini berapa provinsi, bos? Cuman 10% yang ada BPSK-nya. Yang lain nggak peduli. Gak usah ngomong tuh semua tuh. Peduli nggak kamu sama rakyat kecil? Sekarang, kalau rakyat itu hanya untuk urusan parkiran segala macam melapor ke pengadilan, itu mah hilang ayam jual kerbo, bos. Padahal sudah ada fasilitas namanya BPSK. Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen. Udah? Gilanya lagi, ini kan tidak peduli negara. BPSK ini yang biayain ini, yang gaji ini pemerintah daerah. Gak mau mereka membiayai ini, bos. Padahal ini perlu lembaga ini untuk melindungi rakyatnya, masyarakatnya. Mau gak mau. Gilanya lagi, BPSK yang ada sekarang ini, yang bertugas di situ, itu kan tahunannya 5 tahunan. Kau tahu gajinya berapa, bos? Jauh di bawah UMR. Oh iya? Jauh di bawah UMR. Mana peduli negara? Gak peduli negara. Gak peduli negara, brother. Gak peduli. Ini kan organ yang dibikin oleh negara, organ yang dibangun dan dijamin undang-undang, organ yang akan menangani masyarakat-masyarakat kecil. Misalnya di Papua sana, BPSK-nya ada di situ, ada persoalan-persoalan kecil, datang ke BPSK diselesaikan. Oke BPSK, pelaku usaha bayarkan ini bla 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 bla, nggak perlu ke pengadilan yang begitu lama dan mahal dan lain-lain. Peduli nggak? Kamu cek deh, BPSK mana aja yang ada, cuman kota-kota besar, bos. Coba kau dengar mereka saat kampanye. Seolah-olah, makanya saya bilang seolah-olah peduli. Iya. Kalau serius kan hidupin dong ini. Masyarakat nggak tahu itu aja udah celaka itu, Bang. Banget. Kewajiban saya melakukan edukasi. Pemerintah dong. Pemerintah nggak peduli. Artinya kalau masyarakat nggak tahu aja berarti kan ini nggak ada kerjaannya gitu, Bang. Iya makanya gitu, lu ngapain aja gitu loh. Iya ya. Iya kan. Sederhana, bos, edukasi. Caranya macam-macam. Bangun dong organ ini. Saya main waktu 6 tahun saya jadi komisioner BPKN. Saya turun terus ke bawah. Karena buat saya itu waktu saya di BPKN itu seperti zakat profesi buat saya. 15 tahun saya punya kantor sendiri, 60-70% perkara yang di kantor saya itu prodeo. Tolong orang. Syukur alhamdulillah kantor saya masih hidup. Walaupun pendapatan saya dari katakan kalau ada 100 perkara, 60% tuh mas, 60 perkara itu gratis. Bisa diaudit kantor saya, silahkan. Cuman dari 30 sampai 40 perkara itu yang bisa menghidupi kantor lah. Ya sampai saya ada di sini saat ini. Dan alhamdulillah saya bisa hidup. Kantor bisa hidup kira-kira gitu. Dan itulah yang menjadi kegelisahan di saya. Negara nggak hadir. Catat negara tidak hadir. Yang ada negara seolah-olah hadir. Aku pengen akhirnya narik pengalaman abang, Bang. Waktu abang jadi komisioner di BPKN, Bang. Ya. Bagaimana peran negara, Bang? Karena abang ada di dalam itu. Ya. Abang tahu persis Ya. apa negara nggak hadir adalah merupakan kesimpulan daripada abang ada di situ. Ya. Atau seperti apa, Bang? Contoh. Tadi saya katakan ya, dalam hal melindungi rakyatnya, dalam hal melindungi konstituennya, dalam hal melindungi masyarakatnya, dalam hal melindungi masyarakat atau konsumen, ada lembaga BPSK. Hidup gak? Gak ada. Nggak ada. Yang kedua, Badan Perlindungan Konsumen.
Ini adalah lembaga negara yang anggarannya paling kecil di antara seluruh dunia di Republik Penganggaran di pemerintahan. Mulai zaman pemerintahan siapapun sampai sekarang. Ironis. Untuk melindungi hampir 300 juta orang, 280 juta orang konsumen, anggarannya dia lebih besar dari anggaran Polsek. Oh ya? Benar. Hadir nggak negara? Kerjaan BPKN apa? Melindungi rakyat kan? Udahlah, makanya saya bilang, udahlah, kamu itu seolah-olah semuanya. Meskipun di situ tulisannya Republik Indonesia. Yes. Sama Polsek. Undang-undang 8 tahun 99 itu undang-undang, bos. Gara-gara undang-undang ini lahir lembaga ini. Udah? Lembaga ini lahir. Waduh, bro. Kau bisa bayangkan, ya. BPKN itu terbagi 4 komisi. Ya, komisi 1, 2, 3, 4. Komisi 3 menanganin pengaduan yang ke rakyat lah segala macam di tempat gua. Kau tahu setahun anggarannya berapa? Zaman saya tuh anggarannya itu setahun paling banyak 1 miliar. Itu udah keliling Indonesia. Jadi makanya saya bilang waktu zaman saya itu alhamdulillah saya nggak makan, maksudnya saya udah punya kantor. Jadi saya di BPKN itu cuman pengabdian lah, zakat profesi yang saya katakan tadi. 1 miliar lah anggarannya. Dibagi Setahun. beberapa Satu komisi. Oh. Oke, 1 miliar, bos. Setahun, bos. Udah ini keliling dunia, udah ini keliling. Pokoknya udah inilah menangani pengaduan. Kau tahu sekarang anggarannya berapa? Ya, ini yang perlu kau suarakan itu. Anggaran sekarang setahun berapa coba? Cuman 200 juta. Sontoloyo bukan. Siapa biang keroknya? Kementerian Perdagangan. Gerem saya. Karena ini lagi nih. Lahirnya Badan Perlindungan Konsumen sama lahirnya anti dumping, ya, KPPU, lahirnya bareng. Karena ini dipersyaratkan dunia, harus ada 2 lembaga ini. Udah? Sampai sekarang penggajiannya BPKN ini masih nyantul di Kemendak. Ada pengurangan di kementerian, dikurangin lagi BPKN. Bro, kalau anggaran cuma 200 juta, udah gaji karyawan saya aja hampir 300-400 juta sebulan, bos. Kantor pengacara cuman kecil begitu. Kalah sama lembaga negara. Sedih. Gak ada di negara, makanya gak hadir di negara. Makanya saya teriak-teriak juga, bubarin aja tuh BPKN. Bubarin aja, gak ada gunanya. Ngabis-ngabisin uang aja. Iya, percuma. Bayangin, bos. Stafnya ada 15 orang. Komisi 3 ya. Saya bicara komisi 3. Stafnya ada 15 orang. Komisionernya ada 4 orang, 9 orang. Mereka pakai cuma anggaran 200 juta setahun untuk kerja. Penggajian beda ya penganggarannya. Penggajian udah selesai lah. 200 juta, bos. Itu 2 kali seminar habis, Bang. Kali seminar habis. Karena salah satu tugas kita kan melakukan edukasi. Iya. Makanya juga Anda tidak teredukasi sama BPKN karena uangnya nggak ada. Kenapa uangnya nggak ada? Negara nggak peduli. Setuju nggak kamu? Makanya saya bilang negara nggak peduli. Nggak peduli negara. Sebenarnya kan perpanjangan tangan negara melakukan edukasi apa sih? Kan lembaga-lembaga ini. Peduli nggak dia? Nggak peduli. Jadi seakan akhirnya kewajiban masyarakat ditarik terus, haknya dibelurkan. Makanya. Sedih nggak jadi dari rakyat? Sedih, bos. Satu sisi kita ngelihat pejabat-pejabat yang korupsi dan sebagainya. Tapi 25 tahun pengalaman saya jadi pengacara. Aktif jadi pengacara loh. Nggak punya kerjaan lain selain pengacara kira-kira begitu. Tiap hari di pengadilan, di kantor polisi, di kejaksaan. Ya kan? Dan sebagai aktivis perlindungan konsumen saya tiap hari melakukan disertasi tentang hal itu. Buat tulisan segala macam, teriak-teriak. Kamu googling deh, Rolas Sitinjak di Google itu, lihat itu. Wow, pasti tentang konsumen itu. Ribuan kali berita tentang saya itu. Didengar nggak sama mereka? Mana didengar, nggak ada uangnya di situ kan? Dari tahun ke tahun pemerintahan, Bang. Dari tahun ke tahun. Nah, hanya kau bilang presiden sekarang janjinya begitu. Ya alhamdulillah, syukur, mudah-mudahan terjadi. Tapi pertanyaan saya balik. Ada nggak presiden yang nggak kayak begitu? Semua kan begitu. Gitu loh. Dulu saya katakan, Jokowi nggak pro konsumen. Nanti juga Pak Prabowo begitu. 2-3 tahun saya lihat nggak ada kerjanya. Saya mungkin akan kampanye buat beliau. Ini bukan pro konsumen, bukan pro rakyat. Dari perspektif saya, undang-undang perlindungan konsumen. Konsep apa yang abang tawarkan, Bang? Dengan abang mengkritisi hal ini? Negara harus melakukan edukasi kepada masyarakat, titik. Masyarakat itu konsumen dan pelaku usaha. Tapi kalau narasinya begitu seolah-olah ini bahasa
bahasa bahasa kayak bahasa dagang. Padahal sebenarnya negara harus melakukan edukasi kepada rakyatnya, kepada masyarakatnya gitu loh. Kan masyarakat itu konsumen, bos, gitu loh. Ini kamu punya hak loh. Tapi lembaga ini juga perpanjangan tangan negara siapa sih? Kan nggak mungkin presiden yang langsung melakukan edukasi. Ya dibesarkanlah lembaga-lembaga ini. Jangan dikerdilkan. Kalau seandainya saya menyimpulkan negara memelihara orang yang tidak paham, tidak tahu, orang bodoh lah kata. Sepakat ya bang? Enggak. Dibiarin aja nih kalau saya bilang. Dia artinya membiarkan orang-orang bodoh ini. Karena masyarakat dianggap bodoh aja bang. Mereka punya hak tapi juga akhirnya mereka nggak bisa ngapain orang dia nggak tahu. Ya, mungkin bahwa dia punya hak itu gitu loh. Iya, dosa pembiaran tadi yang sedang terjadi. Ngerti nggak? Dosa pembiaran tadi yang sedang terjadi. Dibiarkan kita bodoh. Dibiarkan rakyat bodoh. Dibiarkan rakyat nggak tahu haknya. Terus pertanyaannya, siapa yang diuntungkan? Ya kau jawab aja sendiri. Sedih mas. Bayangkan tugas BPKN itu menerima pengaduan dari seluruh Indonesia. Sekarang pengaduannya di zaman saya sudah bikin daring online lah, kira-kira kita ada bangun aplikasi. Jadi hanya 200 juta lah anggaran setahun menerima pengaduan dari seluruh Republik Indonesia. Besaran anggaran polsek gak tuh? Iya, iya. Hadir gak negara? Gak hadir. Siapa di sini? Koordinator Perlindungan Konsumen, Kementerian Perdagangan. Peduli gak Kementerian Perdagangan? Gak peduli. Sampaikan ke Menteri Perdagangan, dia gak peduli tentang perlindungan konsumen. Yang bicara saya. 6 tahun saya merasakan derita di situ. Saya punya gaji di BPKN itu 50%, bahkan hampir 100% gaji saya habis ke dalam. Ini bagaimana urusan begini? Pak, mohon maaf, anggaran kita udah habis. Mau nangis saya, bos. Saya mau pergi ke Bandung, mau mengadvokasi, ada 500 warga di sana korban developer nakal. Uang negara nggak ada. Ya, uang gua aja gua pakai. Berangkat. Makanya zaman kita itu agak jalan barang ini. Zaman sekarang saya nggak salin kawan-kawan juga. Ya kan? Ya mungkin ya emang dana 200 juta bos. Uang jajan kita aja kurang bos, mohon maaf lah. Bukan kita sih nggak kaya gitu loh. Iya kan? Dikasih segitu uang jajan kita setahun mah jauh dari kurang lah. Setahun bos. Iya. Nggak hadir negara. Nah sialnya lagi, KPPU sudah mandiri, BPKN nggak mandiri. Dua-dua yang lahir ini Kemendak. Mudah-mudahan dengan menteri, ya, ini kamu sampaikan kalau kamu ketemu menteri. Mudah-mudahan dengan menterinya, bekas orang dalam Kemendak, dia sadarkan hal itu. Mudah-mudahan. Tapi kalau kau tanya saya skeptis. Kenapa? Nggak ada yang peduli. Ini harusnya tugas kamu bos, tugas kita mengedukasi. Ayo kita ajar rakyat itu biar tahu dia haknya apa. Gak bisa begitu. Tugas negara ini apa sih? Tugas penyelenggara negara apa sih? Iya kan? Gak ada yang peduli. Udah gak ada yang peduli. Ayo cari isu apapun, saya bisa cari contohnya. Gemes saya, udah gemes. Akhirnya orang-orang kayak kita ini apa nanti ujungnya kayak kita nih? Akhirnya jadi skeptis. Ah udahlah, aku cari duit sendiri aja lah. Yang penting kurus keluarga aku, ini aku segala macam. Jadi masa bodoh. Beda loh bro, orang yang dari berjuang habis-habisan sampai masa bodoh ini kan sudah pahitnya udah luar biasa ini gitu loh. Padahal yang kita perjuangkan bukan buat kita bos. Iya. Contoh lagi nih ya, ini jangan diedit nih. Ada kejadian internasional, kegiatan internasional bulu tangkis badminton di Indonesia, di Jakarta. Dari kontingen Cina kena serangan jantung. Tidak ada alat picu jantung bos di public area. Emang peduli pemerintah daerah membuat peraturan setiap public area bikin alat picu jantung untuk melindungi rakyat yang ada kumpul di situ kalau ada serangan jantung supaya ada tertolong. Peduli nggak dia? Nggak peduli dia. Yang dia peduli mungkin kalau proyek-proyek besar, alat picu jantung kan cuma recehan bos. Nggak peduli. Emang negara nggak peduli. Bayangin event internasional sampai mati tuh pemain gara-gara alat picu jantung nggak ada. Kau keluar negeri, per 500 meter. Kalau ada area publik ada 200 orang, satu area publik 200 orang nampung, wajib ada alat picu jantung. Data Menteri Kesehatan, 2 penyakit yang mematikan di Indonesia. 1 gula, 1 jantung. Peduli nggak negara? Peduli nggak Menteri Kesehatan? Mana peduli bos? Saya sudah bersurat teriak-teriak ke Menteri Dalam Negeri. Hormat buat Bang Tito langsung respon. Supaya koordinasi ke Menteri Kesehatan. Waktu saya di BPKN saya bilang begitu.
Pak Tito, tolong kau kira-kira bahasa sederhana. Pak Tito, tolong bilang ke semua pemerintah daerah, semua public area, dan atau semua tempat yang menampung orang 200 ke atas ada alat pencuci jantung. Itu harganya murah kok gitu loh. Gak usah negara menyediakan, ya pembangunnya lah yang menyediakan kira-kira begitu. Cuma harga 10 juta bos. Udah. Karena penyakit jantung itu ketika orang kena serangan, 5 menit pertama menentukan dia hidup atau mati. Kalau dibawa ke rumah sakit, dia keburu mati di jalan. Itu alat pencuci jantung cuman murah gitu loh. Datang Pak Tito langsung bersurat ke Menteri Kesehatan. Ayo kita koordinasi yuk. Menteri Kesehatan ada usulan BPKN begini. Gimana menurut kamu? Wajar dong Menteri Dalam Negeri begitu. Ya kan, supaya dapat kajian dari lembaga yang jelas namanya Menteri Kesehatan. Apa jawab Menteri Kesehatan? Ya, sampai sekarang gak ada jawaban. Saya yakin juga sampai kiamat juga Menteri Kesehatan gak ada jawaban. Peduli gak negara? Ayo lo. Hal sederhana bro. Gue udah ngelakuin, udah. Saya punya buktinya. Surat saya masuk segala macam. Ada surat dari Menteri Dalam Negeri. Keren Bang Tito respon. Beliau sadar. Menteri Kesehatan. Siapa Menteri Kesehatan? Negara bukan itu. Yang gaji dia siapa? Kau dan saya kan? Kita semuanya kan? Jadi kita gaji mereka untuk tidak peduli sama kita. Lebih dalam lagi, menurut abang negara menjadikan rakyat ini sebagai apa bang? Nanti kalau gue bilang sebagai sapi perahan terlalu kasar ya. Tapi saya nggak tahu sebagai apa. Kalau secara akademis, ya kalau saya bilang kalau kita bicara akademis dan bicara laboratorium, ya kelinci percobaan lah. Disuntik obatnya bagus, dijual, kalau nggak bagus mati, ya udah diganti lagi sama yang lain. Begitu kan, bikin peraturan ini gagal, cabut lagi bikin ini gagal, cabut lagi bikin ini gagal. Sama juga DPR kita begitu. Undang-undang satu malam mau diundangkan ketika ada kepentingan, ketika udahlah bro, nggak peduli mereka bro. Dan hari ini abang belum skeptis dong? Ya mungkin saya memelihara itu supaya saya tidak skeptis. Karena harus ada juga orang yang bicara itu. Banyak senior-senior saya yang sudah level skeptis. Udahlah, Dek Rolas, giliranmu sekarang. Umurku udah 70 tahun, udah capek aku bicara itu. Pembuat buku malah itu. Aktivis, akademis. Dicuekin juga, banyak kali bukunya. Dari Makassar, guru besar. Dicuekin juga. Makanya kalau dia lihat saya teriak-teriak di media segala macam, kalau saya buat di medsos saya, dia orang yang pertama kali kasih jempol tuh. Pesannya cuma satu, pelihara semangatmu Adinda. Gak banyak orang yang mau berjuang di area ini. Gak ada uangnya katanya. Iya bang. Emang gak ada uangnya? Iya. Yang gue urus yang gak makan kok gimana loh? Iya. Gak ada uangnya. Tapi Tuhan itu baik, kita masih hidup kan? Anak-anak masih sekolah. Kantor nambah. Ya jangan. Kantor masih berjalan lah. Ya kan nanti dibilang nambah jadi ini lah. Kantor masih berjalan. Alhamdulillah kita masih bisa ngobrol, masih bisa ngopi-ngopi. Tetap itu gue berjuang gitu. Tapi sampai sekarang kalau dibilang menangis, mungkin saya di atas menangis melihat ketidakhadiran negara. Dan mungkin air mata abang udah habis untuk Udah ngomongin habis. itu. Udah habis. Negara nggak serius, brother. Negara nggak serius. Nggak serius. Kalau lebih ekstrim negara gue bilang negara nggak hadir. Itu perlu dicatat, negara nggak hadir. Kenapa konsumen? Kenapa masyarakat nggak sadar akan haknya? Kenapa? Nggak ada edukasi kan? Tugas edukasi siapa? Ya negara bos. Dari segi edukasi, dari segi perlindungan, lembaga-lembaga dikebiri bro. Kok bisa bayangkan BPSK itu ahli? Syaratnya BPSK itu harus ini, harus itu, harus ini, harus itu. Gaji di bawah UMR. Siapa yang mau? Yang membuat regulasinya siapa? Menteri Perdagangan. Sorry to say, banyak sahabat saya di Menteri Perdagangan. Ini bukan personal, enggak. Negara juga salah setting lah. Koordinator perlindungan konsumen dibuat Menteri Perdagangan. Udah? Menteri Perdagangan yang diurus cuman apa? Cuman trading lah bro. Di sektor lain emang dia bisa. Sektor industri bisa dia. Nggak bisa kan? Sektor pertanahan dia bisa. Kan masyarakat, tanah, rumah, industri apa? Bisa nggak dia ngomong sama menteri yang lain? Enggak, levelnya sama. Didengar nggak? Udahlah, kita sama-sama tahu. Sejak Republik ini berdiri sampai sekarang, koordinasi antara kementerian itu adalah hal yang paling sulit diwujudkan. Iya. Bagus buat Pak Prabowo melakukan retret, mungkin supaya persamaan frekuensi dan lain-lain. Ya mudah-mudahan berhasil lah, kita berdoa. Tapi kalau janji yang kau sebutkan itu, sejak saya jadi manusia, semua presiden berjanji begitu. Dan saya sudah capek dengar janji itu.
Saya nggak tahu, mungkin kamu hidup di alam yang lain. Kau dengar presiden yang sebelumnya memang nggak janji seperti itu. Kayaknya janji, Bang. tapi ya memang ya saya juga baru mengetahui bahwa ternyata separah ini gitu. Banget. Aku udah bilang kamu itu, aku tahu kau Adinda, pergaulanmu dari bawah sampai ke atas. Kau udah kemana-mana, kau aktivis, kau orang pintar, kau orang hebat. Kau aja tidak pernah merasa teredukasi mengenai hal ini. Apalagi rakyat yang di pinggir jalan sana. Apalagi yang di kampung-kampung sana. Apalagi yang di tempat opung saya yang di pegunungan sana. Padahal kau udah tinggal di ibu kota. Salah, siapa yang salah? Peduli nggak? Nggak peduli. Undang-undang BPKN kita itu sudah old school. Udah nggak berlaku, sudah nggak main, udah nggak kena. Lahir pun dia cacat kok. Gara-gara kita mau dapat pinjaman lunak dari IMF. IMF mensyaratkan harus ada anti-dumping dan Consumer Protection Agency. Ya kan? Anti-dumping. Teman-teman dari KPPU. Lahir nggak? Lahir. Ada undang-undangnya. Dapat pinjaman lah kita. Setelah lahir diapain? Dibiarin. Jadi ada ya gara-gara. Ya makanya gue bilang nggak niat. Ya pokoknya I tell you the truth. Negara nggak hadir melindungi konsumen. Jadi kalau masalah Pertalite ini cuman seujung kuku, ini persoalan yang dialami oleh rakyat Indonesia, ditipu-tipu terus. Ditipu-tipu terus, gak hadir negaranya. Mau persoalan apa? Perumahan aku udah cerita panjang kali lebar. Persoalan apa? E-commerce juga begitu. Persoalan apa lagi? Iya kan? Pinjam meminjam, ya kan? Zaman Covid segala macam. Debt collector gak boleh ada segala macam, berkeliaran juga. Di mana negara, bro? Udahlah. Padahal sebenarnya negara ini bisa melakukan hal-hal kecil aja dulu. Hal yang sederhana, yang prinsip di masyarakat. Bagaimana konsumen mendapatkan haknya. Iya kan. Apa-apa sekarang import. Dolar sekarang udah gila-gilaan. Hampir dolar 15.000. Iya kan. Udah. Makanya saya bilang kasihan loh. Jadi kalau dibilang ada Indonesia gelap, Indonesia terang, Indonesia ini, kalau saya sih perasaan sejak lahir saya lihat udah gelap terus aja. Serius. Tapi bagusnya abang selalu jadi lilin, Bang. Tapi terlalu besar bos untuk mau diterangin. Cuman radius 2 meter, 3 meter. Ya kan selebihnya enggak gitu loh. Bahkan teman-teman, jadi kalau saya lagi bersidang gitu ya, sebagai ahli konsumen, ahli hukum perlindungan konsumen di Polri, di kepolisian, di pengadilan segala macam, teriak juga. Di mana-mana aku teriak, bro. Baik dalam pengadilan, di luar pengadilan, di kehidupan sehari-hari, di ini. Ya kan kalau cuma satu mengedukasi 280 juta kan ya nggak mungkin lah. Karena apa? Karena lembaga-lembaga yang lain, sorry tuh kalau saya bilang dikebiri negara. Bro, BPKN, Badan Perlindungan Konsumen Nasional, 200 juta. 200 juta. Tugasnya apa? Menerima pengaduan dari seluruh Republik Indonesia. Di mana negara? Serius gak? Disunat lagi penghematan. Iya kan? Aduh, lucu. Iya. Anggaran staf sus menteri aja bisa 2 miliar, Bang. Baru anggaran yang gak penting aja bisa kemana-mana. 200 juta bos. 200 juta. Komisi 3 menerima pengadu. Karena undang-undang mengatakan salah satu tugas BPKN menerima pengaduan. Titik. Berarti pengadu dari mana-mana dong bos. Ya kan waktu gua di situ mulai dari Aceh, Papua sampai semua ada pengaduannya, gua punya datanya. Itulah. Makanya saya bilang selama saya di sana itu gaji itu praktis habis untuk operasional. Bahkan uang abang sendiri juga habis. Udah pastilah. Staf-staf saya banyak jadi saksinya tuh. Kau diam-diam aja kau interview satu persatu tuh. Jangan Pak Rolas menerima pengaduan gimana gitu. Waktu kalian ke daerah gimana? SPPD aja, SPPD-nya berapa? 900.000. Berapa hari di sana? 3 hari. Terus 3 hari di sana 900.000 lah buat hotel buat semuanya. Iya. Gila nih negara ini. Jadi nggak layak ada pejabat-pejabat yang ngeluh anggarannya 200 miliar, 300 miliar, Bang. Atau mungkin kurang banyak kali buat dia kali. Jadi stres kan? Lu ngomong-ngomong gue stres gak? Saya bukain hal yang mendasar loh. Kamu gak usah ngomong langit tingkat 1, tingkat 2, gak usah. Kau ngomong yang di dasar dulu. Down to earth. Hadir gak negara? No. Titik. Bang, gue pengen ada rubrik tersendiri, Bang. Ayo. Ngomongin tentang ini. Ayo. Minimal kalau akhirnya kita penonton 200 orang gak apa-apa. Nggak ada masalah. Ayo kita tanya jawab segala macam. Saya jawab, merem saya ngejawabnya. Punten, bukan merem gara-gara saya sok pintar enggak. Undang-undangnya sangat sederhana, bos. Sangat sederhana undang-undangnya. Sangat dibaca siapapun yang bisa baca pasti sederhana. Berjalan enggak? Enggak berjalan, brother. Enggak berjalan, satu pun enggak berjalan itu. Negara enggak hadir. Dan banyak kasus lucu-lucuan tentang perlindungan konsumen di negara-negara luar. Jadi lucu.
Mau cerita lucu satu nggak? Baru gue ceritain. Ini udah closing belum? Biar gua, Belum. Ah, Aman, belum Bang. Oke, enggak maksud gue nanti di closing aja cerita lucu tentang perlindungan konsumen. Nanti gue ceritain. Ada kasus lucu. Itu lucu, tapi keren. Saking pedulinya itu negara itu terhadap konsumennya. Di India kejadiannya. Dan DPR nggak pernah nyinggung soal ini. Kenapa coba ulang? DPR nggak pernah nyinggung soal ini. Emang dia peduli? Iya, nggak bakal peduli. Nggak bakal peduli. Nggak mau peduli. Dan tidak akan pernah peduli. Karena apa? Karena belum kena ke dirinya. Kau bisa bayangkan, coba salah satu, amit-amit ya, kita nggak mendoakan. Salah satu keluarga DPR itu ada di public area. Main bulu tangkis lah misalnya. Atau jalan-jalan sore. Atau dia lagi nge-gym. Kan di komplek-komplek elit mereka tuh kan. Ada tempat gymnya. Di tempat gym juga nggak ada alat picu jantung bos. Tempat gym elit loh. Yang membernya bisa berapa puluh juta bayarnya. Ada nggak? Nggak ada. Sahabat baik saya. Anggota Dewan DPRD DKI Jakarta. Kunjungan kerja ke Eropa. Turun di Dubai. Dari Dubai terbang ke Indonesia. Serangan jantung di pesawat. Untung gak ada dokter, kalau nggak mati tuh orang. Kenapa sih pesawat gak beli satu alat picu jantung itu bos? Konsep saya adalah bagaimana negara melindungi. Kan cara negara melindungi kan melalui regulasi, brother. Ngerti nggak? Kan negara nggak bisa bikin polisi tiap rumah, nggak begitu juga regulasi dong dibuat, ditegakkan lah, itu kira-kira cara melindungi. Bro, harga pesawat itu ratusan miliar sampai triliunan. Ngerti nggak? Iya. Alat picu cuma 10 juta, 20 juta. Ini contoh kecil yang saya sebutkan bagaimana harusnya negara hadir melindungi rakyatnya. Kalau dalam bahasa hukum, brother, kalau kau tidak melindungi saya, berarti kau musuhku. Itu kalau bahasa hukum. Tapi kan nggak bisa saya sebutkan begitu di. Tapi nggak apa-apa sebutin bang. Ya, Pada kalau- faktanya begitu. Dalam bahasa hukum begitu. Kalau kau nggak kawanku, kau lawanku. Kalau di hukum kan begitu. Kita bersidang kan pemenang cuma satu. Berarti kalau kau nggak lawanku, kau lawanku. Kalau kau nggak lindungin aku, berarti kau bukan temanku, kau musuhku. Kalau kau nggak mengedukasi aku, nggak memprotek aku, berarti kau bukan temanku. Banyak banget aktivis demo di mana-mana dan nggak pernah nyinggung soal ini. Nggak tahu mereka. Saya juga nggak tahu sekarang aktivis sekarang adik-adik itu kadang-kadang, tapi udahlah. Ya adik-adik kita itu mudah-mudahan mereka murnilah perjuangannya. Kita juga nggak ngerti bro, nggak ngerti. Dan itu mereka mungkin nggak paham juga, ya kan? Gitu Adinda. Bang, makasih atas waktunya bang. Thank you. Ya. Iya. Ada lagi yang mau kau tanya? Mumpung kita ada waktu. Nanti saran saya kalau mau kau lakukan pembinaan perlindungan konsumen, mungkin salah satu-satunya mungkin podcast semua ini. Yuk kita bicara yuk. Ayo bang. Ya kan, kita bikin konsepnya, nanti kita diskusikan. Ya kan, nanti akan saya kasih kamu produk knowledge-nya. Oh berarti sektor ini. Baru ujungnya kemana? Ayo kita bedah. Bela penting kau panggil tuh Menteri Perdagangan tuh. Share terus sama dia tuh. Gak peduli mereka bos. Oke, thank you bang. Ya. Ini Terima kasih buat Pertalite. Rasa pertama rasa Pertalite. pertama rasa solar. Whatever lah. Ya terima kasih buat negara yang selalu bohong kepada rakyat. Terima kasih buat rakyat yang tidak pernah diedukasi. Makanya jangan jadi rakyat. Jadi pengusaha lah. Kalau enggak jadi pejabat. Karena dengan begitu mereka selamat. Karena begitu sama. Kalau jadi rakyat akan jadi kelinci percobaan terus Sampai kapan? sampai kapanpun. I don't know. Mudah-mudahan pemerintah zaman sekarang ini ada perubahan. Tapi ingat Adinda, sepanjang saya ini bukan cuman rakyat, saya peneliti, saya terlibat di situ. Bahkan penelitian S3 saya urusan konsumen. Kesimpulannya apa? Negara tidak hadir. Thank you. Oke, teman-teman semua, jangan lupa like dan komen, tentunya di-share video ini dan nantikan video selanjutnya.